Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama untuk hari ini. Dalam rangka penegakan hukum Peraturan Wali Kota Perwali Nomor 31 Tahun 2020, pemerintah Kota Parepare mulai memperlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, dan di hari pertama diberlakukan penegakan hukum Perwali Nomor 31, beberapa pengendara baik roda 2 maupun roda 4 sempat terjaring razia karena tidak menggunakan masker saat berkendara. Pemerintah Kota Parepare mulai memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan melalui penegakan hukum Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020. Penegakan hukum Perwali Nomor 31 ini mulai diberlakukan pada Kamis 24 September 2020 kemarin. Di hari pertama diberlakukan penegakan hukum Perwali Nomor 31, beberapa pengendara baik roda 2 maupun roda 4 sempat terjaring razia karena tidak menggunakan masker saat berkendara. Seperti yang dilakukan Camat Ujung bersama tim gabungan pemerintah Kota Parepare dan TNI Polri saat melakukan razia masker di Jalan Baumas CP. Camat Ujung Andi Ulfalanto mengungkapkan, bagi pengendara yang tidak menggunakan masker langsung diberi sanksi berupa membayar administrasi Rp50.000 atau melakukan kerja sosial selama 3 jam. Ya, bagi perorangan yang melanggar yang tidak menggunakan masker dengan baik dan benar, ya diterapkanlah sanksi berupa denda sebesar Rp50.000 atau bekerja sosial selama 3 jam. Sampai saat ini sudah ada yang dikenakan sanksi atau? Ya, sampai saat ini kita melihat tadi frekuensi jumlah masyarakat, persentase masyarakat yang keluar itu ada sekitar dari 100 mungkin ada sekitar 6 orang ya yang memang tidak menggunakan masker. Di antaranya juga ada 2 anak-anak yang tidak menggunakan masker, tapi yang mendapatkan sanksi itu adalah orang tuanya sesuai dengan yang diatur dalam Wali Nomor 31. Ratusan personil gabungan disiagakan pemerintah kota di beberapa titik, termasuk perbatasan Parepare Pinrang, perbatasan Parepare Sidrap, dan perbatasan Parepare Baru. Selain itu, ada juga yang bertugas secara mobile dengan menyasar beberapa tempat keramaian seperti pasar, swalayan, rumah makan, dan warkop. Andi TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hari kedua berlakunya Perwali Nomor 31 Tahun 2020 masih ditemukan sejumlah warga yang melanggar protokol kesehatan, khususnya dalam penggunaan masker, yang didominasi warga dari luar yang masuk ke Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Hari kedua diberlakukannya Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 yang mengatur tentang sanksi pelanggar protokol kesehatan di wilayah Kota Parepare masih ditemukan sejumlah warga yang melanggar. Di pintu masuk wilayah Kota Parepare Pinrang misalnya, pada Jumat 25 September 2020, sejumlah pelanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker didominasi warga dari luar yang masuk Kota Parepare. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kota Parepare yang juga koordinator tim penegakan Perwali Nomor 31 Tahun 2020 di pintu masuk wilayah Parepare Pinrang, Panaungi Hakim Esos. Jadi hari kedua ini dalam rangka penerapan Perwali 31 ini, jadi kami masih menemukan pelanggar yang berada yang dari luar kota. Namun kami lihat sudah mulai sedikit, mungkin karena faktor sosialisasi dari teman-teman juga dan para pelintas bahwa Parepare mulai tanggal 24 akan diberlakukan Perwali 31, yaitu wajib bermasker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Itulah inti dari Perwali 31. Kegiatan ini dilaksanakan dalam wilayah Kota Parepare terhitung mulai tanggal 24 September hingga 24 Oktober 2020 mendatang, yang dibagi dalam 4 tim gabungan dengan jumlah personil keseluruhan 236 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri, Satpol PP, Kejaksaan, Dinas Perhubungan,
Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, BPBD, Camat serta bagian hukum Setdako Kota Parepare. Adapun untuk tim di perbatasan Parepare Pinrang berjumlah 58 orang. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Menindaklanjuti peraturan Wali Kota Perwali nomor 31 tahun 2020 tentang pendisiplinan penerapan protokol kesehatan, salah satunya penggunaan masker. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas dari arah perbatasan Pinrang ke Kota Parepare terjaring razia masker yang dilakukan oleh tim gabungan Pemkot Parepare dan TNI Polri pada Kamis 24 September 2020. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas dari arah perbatasan Pinrang ke Kota Parepare terjaring razia masker yang dilakukan tim gabungan pemerintah Kota Parepare dan TNI Polri pada Kamis 24 September 2020. Razia yang dilakukan tersebut menindaklanjuti peraturan Wali Kota atau Perwali nomor 31 tahun 2020 tentang pendisiplinan penerapan protokol kesehatan, salah satunya penggunaan masker. Setiap pengendara yang melintas wajib membuka kaca mobilnya atau helmnya agar petugas bisa memastikan bahwa setiap pengendara menggunakan masker. Bagi pengendara yang tidak menggunakan masker langsung diberhentikan oleh petugas dan diberi sanksi sesuai yang diatur dalam Perwali nomor 31. Camat Soreang Dede Hari Rustaman yang bertugas melakukan pengawasan di perbatasan Parepare Pinrang mengungkapkan, meski sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi secara masif, namun masih banyak warga utamanya pengendara yang melintas tidak mematuhi protokol kesehatan. Dede berharap kepada masyarakat yang ingin melintas di Kota Parepare agar mematuhi protokol kesehatan, utamanya menggunakan masker agar tidak terkena sanksi Perwali nomor 31. Protokol kesehatan menurut peraturan Wali Kota nomor 31, kami di tim perbatasan Parepare Pinrang menindaki beberapa pengguna jalan, khususnya bagi warga yang melintas masuk ke area Kota Parepare. Dan saat ini ada beberapa tindakan yang sudah dilaksanakan oleh tim, dan kami ingin menganjurkan lagi kepada seluruh warga yang di luar dari Kota Parepare ingin melintas ke Kota Parepare, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan salah satunya yaitu menggunakan masker dimanapun juga. Andi, TV Peduli mengabarkan. Untuk meningkatkan kualitas layanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji, Kementerian Agama Kota Parepare melakukan penguatan layanan manasik haji tingkat Kota Parepare di Hotel Kenari. Berikut informasinya untuk Anda. Kantor Kementerian Agama Kota Parepare baru-baru ini melakukan penguatan layanan manasik haji tingkat Kota Parepare di Hotel Kenari. Seperti yang diketahui bersama, dampak dari COVID-19 yakni penundaan pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia termasuk Sulawesi Selatan yang meliputi Kota Parepare. Oleh sebab itu, dengan penundaan ini, maka peluang untuk melakukan pembinaan jamaah haji semakin banyak. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Kaswat Sartono mengharapkan melalui kegiatan ini bisa mendorong terjadinya peningkatan kualitas layanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji khususnya Parepare. Kita ketahui bersama bahwa dampak dari COVID-19 antara lain adalah ditundanya pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia termasuk Sulawesi Selatan wabil khusus Parepare. Oleh karena itu kita ambil hikmah bahwa dengan ditundanya jamaah ini maka peluang waktu untuk melakukan pembinaan jamaah semakin banyak. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah sekaligus pengawasan dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI di ruang pola kantor Wali Kota Parepare baru-baru ini. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah sekaligus pengawasan dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Melalui kesempatan ini, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menyampaikan beberapa usulan pembangunan di Kota Parepare yang dapat menjadi perhatian dan dukungan oleh DPD RI. Pembangunan kawasan industri pergudangan Parepare atau KIPAS ini sangat strategis juga karena berdekatan dengan perdagangan Bulog yang terbesar di kawasan timur, dan Parepare menjadi pusat pasar beras di kawasan timur. Dukungan ini kemudian yang berikut, ya tentu kami sangat butuh pembangunan jembatan jalan akses lingkar luar nasional. Kami juga punya gelanggang olahraga di bagian timur. Sementara itu, Ketua DPD Republik Indonesia dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas beberapa usulan-usulan pembangunan di Kota Parepare. Lanyala Mahmud Mataliti juga mengatakan, hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua DPD Republik Indonesia yang sengaja turun untuk menerima aspirasi dari daerah untuk disampaikan di pusat. Jadi memang sejak kepemimpinan saya selalu mengatakan kepada teman-teman senator bahwa kita mencari masalah di daerah yang dibutuhkan oleh daerah itu apa, kemudian kita selesaikan kalau itu bisa diselesaikan di daerah. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan di daerah, bawa ke pusat, kita selesaikan di sekalian. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.